Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiara from New Zealand. Nah, Sobat Muslim, keluarga rantau kali ini mau kemana coba? Ini bukan mau mudik ke Indonesia, tapi kalau bisa dilihat dari kostum, ini tuh kita mau ke salju. Di New Zealand sendiri saat ini kita kan berada di kota Auckland. Nah, di Auckland itu untuk bisa melihat salju ada satu tempat namanya Whakapapa di Mount Ruapehu. Lokasinya itu kalau dari tempat kita tinggal dari kota Auckland kurang lebih 4,5 jam gitu ya, tergantung dari jarak tempuh dan waktu tempuhnya ya, waktu tempuh terutama karena kami memutuskan untuk bisa tinggal dulu nginep di Rotorua selama 2 hari, lalu nanti kita tuh akan melanjutkan ke Taupo. Jadi nginepnya sehari, terus ke Taupo, lalu ke tempat salju, balik lagi untuk bisa nginep sebelum akhirnya pulang ke Auckland. Makanya udah pasti nih kita harus bawa-bawa si koper. Kenapa? Karena aku kan bertiga ya, aku, suami, dan anak. Di koper ini sendiri apa aja sih hal wajib yang harus dibawa kalau misalkan kita mau berlibur ke salju? Salah satunya adalah kostum untuk supaya menghindari angin dan dingin. Kenapa angin? Karena New Zealand memang terkenal dengan angin. Jadi udah pasti nih, misalkan kalau aku lebih seneng jaket yang sepanjang ini, terus yang mengcover juga ada hoodie-nya gitu ya. Terus jangan lupa untuk membawa glove. Lalu hal penting adalah sepatu. Sepatunya itu harus sepatu yang anti air karena salju itu kan basah gitu ya, identik dengan basah dan juga agak licin. Jadi pastikan memakai boot, lalu memakai pakaian yang senyamannya aja. Kalau misalkan mau bermain ski sudah pasti ada kostumnya tersendiri. Kalau saya pribadi hanya bermain salju bersama anak karena ini menjadi kegiatan rutinitas kita tahunan. Winter itu ditunggu karena memang ada saljunya. Setiap musim itu kan unik ya, setiap musim punya cerita dan kisahnya masing-masing. Lalu yang ada di sini persiapan baju untuk kita dan semuanya termasuk glove, juga ada hoodie buat anak, semuanya ada di sini. Nah, penasaran kan? Kita ikuti kegiatan keluarga rantau di salju. Dadah! Halo, assalamualaikum Sobat Muslim, selamat pagi. Seneng banget nih disambut sunrise yang Masya Allah keren banget. Plus kita sarapan nasi goreng. Nah, kali ini kita memang nginepnya di Rotorua, namanya Arawa Park Hotel. Kalau misalkan boleh di rating, buat aku pribadi sih 8 dari 10. Tempatnya pun strategis dan yang pasti fasilitasnya waktu kami menginap oke banget, ditambah kamar yang cukup besar untuk kami bertiga. Nah, lalu kita akan jalan-jalan menuju destinasi utama yaitu Snow. Tapi sebelum ke salju pasti kita harus melewati karena memang kurang lebih perjalanan 2 jam gitu ya. Nah, ini bener-bener deh New Zealand banget gak sih? New Zealand itu identik dengan warna birunya langit dan juga hijaunya hamparan rumput. Masya Allah, jadi bener-bener se-fresh itu dan bukit-bukitnya juga bisa dilihat sekeren itu. Ini ciri khas Rotorua banget. Nah, di perjalanan kalau bukan disuguhi oleh ikon yang sapi-sapi itu udah pasti bukan New Zealand. Karena kalau misalkan kita sudah keluar Auckland, seperti halnya saat ini kami di Rotorua, disuguhi sejalan-jalan itu ya. Kalau misalkan boleh tahu Sobat Muslim, tuh banyak banget ternak, salah satunya adalah sapi-sapi yang bener-bener bikin amazed gitu ya, karena gemesin banget sapi-sapinya itu gede. Lihat deh, kayaknya waktu ngambil video ini tuh kayak ngeliatin, terus mereka nggak takut dan itu sebesar-besar itu. Memang kualitas daging daripada New Zealand ini untuk sapi memang enak banget karena mungkin juga faktor mereka selepas ini ya bebas banget gitu. Nah, Sobat Muslim, jangan lupa untuk selalu membaca petunjuk seperti ini. Tidak boleh ada drones. Nah,
Kita berhenti dulu di salah satu tempat yang cukup terkenal untuk para turis, yaitu namanya Hookah Falls. Air terjun, tapi lihat deh, itu tuh berasap karena memang dingin banget cuacanya di pagi itu, kurang lebih sekitar 4-5 derajat. Dan memang warnanya sebiru itu kalau untuk Hookah Falls sendiri, jadi happy banget. Ini dia air terjunnya terkenal, salah satunya Hookah Falls di Rotorua. Airnya itu memang cukup sangat deras sekali untuk Hookah Falls sendiri, tapi itu salah satu daya tarik dan ciri khas daripada Hookah Falls. Nah, Sobat Muslim, untuk Hookah Falls sendiri ini memang luas dan besar sekali. Tapi kali ini kita hanya visit di tempat air terjun karena kita harus melanjutkan destinasi perjalanan menuju ke Snow. Nah, ini sightseeing sebentar sebelum kita melanjutkan ke Taupo. Yeay, finally kita sudah sampai di kota Taupo. Nah, ini di Taupo sendiri untuk ke tempat salju udah tidak jauh, itu sekitar 1 jam. Wah, sudah ada icon Love Taupo. Nah, biasanya turis berfoto. Wah, Masya Allah. Nah, ini kota Taupo sendiri ada peta di mana kita memang harus selalu cek sehingga kita tahu di mana kita berada dan kita mau ngapain aja. Wah, memang Taupo ini kalau buat saya pribadi menyenangkan karena memang punya kisah tersendiri. Setiap hampir setahun sekali membawa keluarga atau teman yang visit ke New Zealand, sudah pasti Taupo menjadi salah satu destinasi yang kita tuju. Wah, ternyata pemandangannya sudah seindah ini, bisa melihat hal-hal yang memang semakin tafakur alam ya, semakin bersyukur banget bisa menikmati alam seindah ini, yang pasti ini tuh langsungnya kerasa gitu ya ke hati. Nah, ini adalah tulisan tentang Aroha. Aroha itu artinya love atau cinta. Wah, banyak banget kan turis yang melakukan pemotretan di Love Taupo karena memang menjadi ikon di kota ini. Yuk kita lanjutin perjalanan kita menuju Wakapapa. Kebetulan karena kita tinggal di North Island, maka Wakapapa ini menjadi salah satu tujuan untuk bisa melihat salju atau bermain salju, karena memang salju abadi adanya di South Island. Nah, Sobat Muslim, sepanjang jalan memang kita sudah melihat gunung yang namanya Mount Ruapehu. Nah, itu tuh sudah diselimuti oleh salju. Tapi pada saat kami datang di bulan Juli akhir, itu memang belum full gitu ya. Jadi biasanya kalau misalkan mau ke Ruapehu, sebaiknya memang di akhir. Hanya kenapa kita mengambil bulan Juli, memang karena sedang libur sekolah. Lihat deh di kanan dan kirinya itu pemandangan batu-batu. Kalau misalkan saljunya sudah full, biasanya kita sudah bisa melihat banyak sekali putih-putih di sebelah kanan dan kiri. Yang harus diperhatikan adalah ketika jalanan misalkan dipenuhi oleh salju, berarti artinya ban kita harus ada rantainya. Itu yang harus diperhatikan. Lihat deh sebelah kanan kiri, cahaya matahari sudah mulai keluar menghangati tempat yang dipenuhi oleh salju. Jadi sebetulnya ketika bermain salju itu tidak akan berasa sampai dingin sekali karena kita akan melakukan banyak aktivitas. Ini mulai naik, nanjak, dan rutenya sendiri belok kanan dan kiri. Wah, rasanya udah gak sabar banget nih, pengen cepet-cepet bisa nyampe ke area salju. Mudah-mudahan hari ini gondolanya bisa beroperasi karena memang kita sudah beli tiket secara online. Hopefully kita bisa menikmati sampai ke puncak di atas. Kali ini memang ramean, gak hanya keluarga kita, bareng juga dengan keluarga Indonesia lainnya. Nah, banyak sekali yang sudah mulai parkir di bawah, lalu mereka melakukan perjalanan ke atas. Kalau kita akan lebih memilih untuk parkir yang lebih dekat. Yeay, finally kita nemu juga Wakapapa signboardnya. Artinya kita sudah sampai di Ruapehu. Nah, bisa dilihat saat ini saljunya belum terlalu penuh, tapi
Tapi ini sih sedikit deg-degan ya, karena pada saat sudah sampai itu mulai menyadari kok tidak melihat gondola. Nah, di bawah area ini tempat bermain dan berbayar karena memang khusus untuk bermain ski. Artinya memang harus ada sewa barang-barangnya sendiri ya untuk ski, dari mulai helmetnya dan sepatu dan segala macam. Nah, kita coba sambil menunggu apakah kita bisa eksekusi naik gondola di hari ini, mengingat memang anginnya cukup tinggi gitu ya. Kita masih memantau semua informasi melalui online dan juga kita mulai cari tahu Happy Valley. Nah, biasanya di Happy Valley ini kita ada lift untuk ke bawah tadi untuk menuju tempat bermain. Di sebelah kanan itu ada customer service dan ini adalah untuk klik dan collect gitu ya. Kita melakukan online klik dan collect di sini. Nih teman saya Adis sedang mencoba untuk melakukan penukaran kartu ya, redeem, karena sudah coba online. Tara, kita sendiri sudah punya kartunya dari collect online yang sudah kita lakukan. Dan ternyata betul sekali pemirsa, hari ini sepertinya kita tidak bisa eksekusi untuk naik gondola. Dan memang kita bawa banyak anak-anak kan. Namun tidak kehilangan euforia bermain salju. Anak-anak tetap bisa menikmati bermain salju, memainkan apa itu? Bola-bola es dan juga membentuk si snowman. Ini dia salju. Jadi tidak mengapa kalau misalkan hari ini tidak bermain gondola ke atas, walaupun tiketnya masih ada, bisa dipergunakan selama musim winter. Setidaknya anak-anak bisa bermain dan menikmati salju seperti halnya anak-anak. Yang mereka butuhkan itu memang hanya bermain gitu ya. Nah, ini adalah antrian untuk bisa melakukan penukaran. Lalu tidak lupa saya coba untuk masuk ke tempat souvenir. Ternyata sobat muslim, kalau misalkan nih kalian mau beli, memang pasti lebih mahal kalau beli di counternya ini. Jadi better kalau dari rumah kita misalkan sudah tahu nih, kalau misalkan mau jalan-jalan ke tempat salju, persiapan apa yang harus dilakukan. Salah satunya adalah misalkan sepatu untuk cocok yang ada di salju sehingga tidak basah, itu semua dipersiapkan. Karena kalau misalkan kita harus beli mahal. Nah, ini untuk snowballnya sendiri disediakan dan harganya kurang lebih $15. Di sini saya coba untuk turun ke bawah dan melihat orang yang sedang bermain ski. Ini khusus untuk bermain ski. Di belakang saya ini adalah lantai yang bawah. Ini khusus untuk bermain ski. Ya, udah baik. Terima kasih.